Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faluja Nisa Nikmatul Hidayah dari Program Studi Teknologi Pangan dengan NIM 44444230 103. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi statistika. Jadi biasanya penyajian datanya itu berupa penyajian data visual. Nah, bisa dalam bentuk box plot, histogram, diagram dahan daun, ataupun grafik lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 penyajian data visual dalam statistika, yaitu box plot, histogram, dan diagram dahan daun. Pertama, kita ke box plot. Box plot sendiri merupakan visualisasi data untuk mengetahui penyebaran nilai pada data yang ingin dianalisa dengan menggunakan nilai acuannya. Nah, di dalam box plot itu ada 5 nilai acuan. Yang pertama, itu ada nilai minimum yang merupakan nilai observasi terkecil, lalu kuartil pertama yaitu kuartil terendah, kuartil kedua atau mediannya atau nilai tengah, kuartil ketiga yaitu kuartil tertingginya, dan yang terakhir ada nilai maksimum yang merupakan nilai observasi tertingginya. Selanjutnya, di sini kita ada cara membaca box plot. Jadi di dalam box plot itu cara bacanya tuh dari bawah. Nah, di dalam box plot sendiri itu bisa terjadi adanya nilai outlier atau nilai data yang sangat ekstrim. Bisa ada outlier atas ataupun outlier bawah. Outlier bawah itu adalah nilai data yang ekstrim yang misalkan paling kecil atau terkecil di dalam data tersebut. Setelah outlier bawah itu nantinya ada nilai minimum. Lalu setelah nilai minimum itu ada nilai kuartil pertama, terus nilai median, lalu nilai kuartil ketiga, nilai maksimum, dan yang terakhir bisa ada outlier atas. Selanjutnya langsung saja kita pengaplikasian di aplikasi RStudio. Oke, sekarang kita udah ada di RStudio-nya, jadi tadi udah di script juga. Nah, untuk mengetahui box plot di RStudio, pertama-tama kita import dataset yang ada di environment. Kita klik import dataset. Di sini saya pilih dari Excel. Lalu kita klik browse. Terus abis itu kita cari data yang ingin kita jadikan box plot. Di sini saya menggunakan data keuntungan penjualan. Kita klik datanya, habis itu kita klik open. Oke, udah muncul di data previewnya, lalu kita klik import. Nah, di konsolnya dia juga akan muncul seperti ini. Oke, nah setelah muncul ini kita balik lagi ke RScript. Lalu kita pertama-tama akan membuat box plot. Kita akan membuat plotnya dulu. Jadi untuk membuat box plot itu sintaksnya kita klik box plot, lalu kita klik yang ini, lalu kita masukkan nama data yang tadi sudah kita import. Di sini nama datanya itu x1 underscore keuntungan. Kita tik x1 underscore, lalu di sini dia akan muncul di global environment. Kita ketik yang ini, habis itu kita ketik $, kita klik yang variabel dari data yang kita import, lalu kita klik run. Nah, langsung muncul box plotnya di bagian plotnya. Nah, karena di sini itu kan nggak ada perinciannya ya, perincian sebaran datanya tuh sampai mana. Nah, untuk kita bisa tahu penyebaran datanya, kita bisa masuki sintaks summary. Kita ketik summary. Habis itu kita masukkan nama datanya. x1 underscore keuntungan. Kita ketik lagi lalu kita run. Nah, nanti di bagian konsol itu akan muncul penyebaran datanya. Di sini penyebaran data untuk keuntungan penjualan per hari dalam rupiah itu nilai minimumnya ada 30, kuartil pertamanya ada di 39,25, mediannya ada di 51, mediannya ada di 53,30, dan kuartil ketiganya ada di 66,75, dan nilai maksimalnya ada di 82. Nah, selain itu, selain membuat box plot yang seperti ini, jadi di dalam RStudio itu bisa membuat box plot ggplot satu materi.
Jadi misalkan kita import data, jadi kita pertama-tama kita install package dulu. Kita install package. Nah, install package yang pertama itu ada install package. Yang pertama itu ada tidyverse. Lalu kita run. Kita tunggu sampai warna merahnya ini hilang yang di bagian konsol. Oke, nah di sini tidyverse sudah successfully. Lalu kita install package yang kedua. Install package yang kedua itu adalah install package GG Animate. Lalu kita run. Oke, sudah sukses. Habis itu kita install package yang terakhir. Kita install package yaitu ggplot2. Lalu kita run. Setelah semua install package-nya sudah terinstall dengan sukses, kita langsung masuk untuk ke boxplot ggplot. Kita masuk ke boxplot ggplot. Yang pertama, karena tadi kita udah install package, kita langsung ke library. Kita ketik library, langsung kita tulis ggplot2. Langsung kita run. Oke. Oke, setelah semuanya terinstall, berarti sekarang kita masuk ke boxplot ggplot. Kita masuk ke boxplot ggplot. Karena sudah terinstall semua, langsung saja kita ketik library. Kita ketik library, habis itu kita ketik ggplot2. Habis itu kita run. Kita tunggu sampai warna merahnya hilang. Oke, setelah itu kita masukkan sintaksnya yaitu ggplot. Ggplot, kita masukkan nama datanya, kita pakai data yang kedua yaitu x2 underscore. Kita ketik lalu koma as x sama dengan nilai data nama datanya. Lalu kita kasih $. Untuk panggil variabelnya, kita mau variabelnya nama barang. Selanjutnya itu ada kita koma y sama dengan, kita panggil lagi datanya. Lalu kita kasih $, kita pilih variabel keuntungan. Setelah itu plus, kita enter dulu. Kita ketik geom, kita pilih yang geom boxplot. Geom boxplot kita ketik as, ketik fill sama dengan, kita panggil lagi datanya, terus kita kasih $, kita pilih yang nama barang, lalu plus xlab untuk memberi nama pada boxplotnya. Kita mau memberi nama yaitu nama barang. Lalu untuk ylab-nya kita beri nama keuntungan. Lalu kita plus, kita enter lagi, kita ketik chord flip, kita pilih yang ini, lalu kita plus gg title, lalu kita beri nama untuk boxplotnya yaitu data penjualan bazar, lalu kita run. Nah, ini boxplot yang muncul ketika kita pakai boxplot ggplot ya. Di sini ada nama barangnya yaitu ada smoothie, salad buah, dessert box, lalu nanti ada keuntungannya. Nah, lalu untuk kita melihat sebaran datanya, kita ketik lagi summary, lalu kita panggil datanya, lalu kita run. Nah, di sini kita bisa lihat penyebaran datanya, yaitu nilai minimum pada hari pertama didapatkan keuntungan
di 43, lalu kuartil pertama didapat di hari kedua dengan keuntungannya itu 55,50, mediannya didapat di hari ketiga dengan nilai 68,00, lalu meannya didapat di hari ketiga juga dengan nilai 69,27, lalu kuartil ketiganya didapat di hari keempat dengan keuntungan 83,50 dan nilai maksimumnya didapat di hari kelima dengan nilai 95. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari box plot di satu materi saja. Misalkan kita mau pakai datanya si smoothies. Berarti kita tulis di sini. Kita mau smoothies. Habis itu kita subset. Terus kita masukin datanya, nama datanya. Nama datanya lagi, $, di nama barang, lalu kita ini sama dengan 2 kali, lalu kita ketik satu yaitu smoothies, lalu kita run. Oke, setelah kita run, kita ketik lagi, kita ketik di gplot, yaitu smoothies, as x sama dengan jumlah X sama dengan smoothies, ini sudah muncul ya, smoothies, lalu kita $, di nama barang, lalu koma Y sama dengan smoothies, $, lagi di keuntungan, lalu setelah itu kita beri plus, lalu kita enter dulu, kita ketik geom box plot lagi, lalu kita ketik AS, kita ketik fill sama dengan smoothies, $, nama barang, lalu plus xlab, yaitu kita nama barang ditambah lab, yaitu keuntungan. Sorry, ini harus ada ini kolom. Kita ulang. Nama barang xlab, lalu ditambah nama barang, ditambah lab. Ditambah lab, kita mau keuntungan. Lalu kita beri tanda plus, kita enter dulu. Kita enter. Lalu kita ketik port, kita pilih ini. Lalu plus gg title, kita beri nama yaitu keuntungan smoothies. Lalu kita setelah sudah, langsung kita run. Nah, di sini bisa terlihat ini box plot untuk keuntungan smoothies. Lalu untuk melihat penyebaran datanya, kita ketik lagi summary, lalu kita ketik smoothies, lalu kita run. Nah, di sini didapatkan nilai minimumnya itu di hari pertama, keuntungannya di 59, kuartil pertamanya ada di hari kedua yaitu dengan keuntungan 68, mediannya ada di hari ketiga dengan keuntungan 77, meannya ada di hari ketiga dengan keuntungan 76, kuartil ketiganya ada di hari keempat dengan keuntungan 87 dan nilai maksimalnya ada di hari kelima dengan keuntungan 89. Sekian untuk box plot. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita ke histogram. Jadi histogram sendiri merupakan grafik yang menunjukkan sebaran angka-angka yang setiap batang itu mewakili rentang nilai khusus dan tingginya mencerminkan frekuensi data dalam rentang tersebut dan lebarnya mencerminkan jarak. Nah, contohnya itu ada di sini nih. Ini merupakan histogram data pohon pinus di kebun X. Tadi kan batang itu mewakili rentang nilai khusus kan. Jadi ini setiap batangnya itu punya rentang nilai khusus. Seperti batang yang pertama itu rentangnya dari 10 sampai 12. Batang yang kedua itu rentangnya dari 12 sampai 14 dan batang yang ketiga itu rentangnya dari 14 sampai 16. Lalu tingginya mencerminkan frekuensi data dalam rentang tersebut. Nah, di sini frekuensinya itu diberikan dalam tingginya. Jadi rentang 10 sampai 12 itu mempunyai frekuensi sebanyak 2, lalu rentang 12 sampai 14 mempunyai frekuensi sebanyak 3, lalu rentang 14 sampai 16 itu mempunyai frekuensi sebanyak 1. Langsung aja kita ke pengaplikasian di RStudio. Oke, yang pertama kita import datasetnya dulu. Di sini from Excel lagi. Kita import. Oke,
Oke, dia sudah masuk. Kita pertama sekarang akan membuat histogram tanpa ggplot. Oke, kita buat histogram tanpa ggplot. Langsung kita masukkan, kita panggil dulu datanya. Setelah itu kita run. Lalu kita masukkan sintaksnya, yaitu his. Kita panggil datanya. Lalu beri $, masukkan variabelnya. Lalu kita beri nama, yaitu umur karyawan toko A 2023. Lalu setelah itu koma, kita beri warna. Di sini kita beri warna, kita mau warna pink. Lalu setelahnya kita beri warna bordernya, yaitu bordernya itu adalah hitam atau black. Lalu setelah itu kita beri xlab-nya, yaitu dengan judul umur karyawan. Lalu koma, lab-nya itu adalah frekuensinya. Lalu kita run. Nah, jadi ini data histogram untuk umur karyawan toko A pada tahun 2023. Untuk rentang 18-20 itu ada sebanyak 2 orang, rentang 20-22 itu ada 1 orang, rentang 22-24 itu ada 2 orang, 24-26 tidak ada, 26-28 itu ada 2 orang, dan 28-30 itu ada 3 orang. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan histogram dengan ggplot. Histogram dengan ggplot. Pertama-tama kita install package dulu. Kita install package ggplot 2. Lalu kita run. Oke, install ggplot 2-nya sudah sukses. Selanjutnya langsung kita ketik library. Langsung kita pilih ggplot 2. Kita run. Lalu kita panggil datanya. Yaitu x3 underscore. Lalu kita run. Muncul datanya, langsung kita klik ggplot. Panggil datanya. Lalu koma as. Panggil datanya kembali. Beri $. Kita klik variabelnya. Lalu kita plus, ini kita enter dulu. Kita ketik geom. Karena kali ini kita ingin histogram, kita pilih geom underscore histogram. Lalu setelah itu klik as. Lalu kita klik fill sama dengan red. Kita mau beri warna red. Lalu kita beri judul itu dengan xlab umur karyawan ditambah lab, yaitu frekuensinya. Lalu gg title-nya itu mau diberi nama data, ini enter saja, ini gg title, yaitu dengan judul data umur karyawan 2023, lalu plus dan bill. Lalu kita run. Ini untuk histogram dengan ggplot, ya. Ini bentuknya. Oke, selanjutnya adalah diagram dahan daun. Jadi diagram dahan daun itu merupakan diagram yang menampilkan distribusi data numerik yang sudah terurut dari terkecil hingga terbesar. Nah, diagram ini menampilkan data angka dengan memisahkan setiap datanya menjadi daun, itu adanya di digit terakhir, dan batang yang ada di digit awalnya. Nah, contohnya ini bentuknya yang ada di gambar ini. Jadi, angka-angka yang sebelum garis ini disebut dengan batang, lalu angka-angka yang setelah garis ini disebut dengan daun. Nah, ini cara membaca diagram dahan daun. Batang sendiri merupakan bagian digit terdepan sebelum garis dari angka. Lalu daun sendiri merupakan bagian digit setelah garis dari angka tersebut. Contohnya misalkan kita punya data seperti ini. Lalu kita urutkan untuk yang menjadi batangnya, yaitu angka-angka terdepannya. Ini ada angka 1, lalu ada angka 2, lalu ada angka 3. Lalu kita kelompokkan untuk angka 1 ada daunnya ada 8, ada 9,
lalu ada 8 lagi, ada 8 lagi, lalu ada 7. Lalu untuk batang 2 itu ada angka 3, angka 4, angka 7, angka 6, angka 2, lalu angka 7 kembali, angka 9, angka 4, angka 0, angka 1, angka 5, dan angka 6. Lalu untuk batang nomor 3 itu ada angka 1, ada angka 2, dan ada angka 5. Langsung saja kita ke aplikasi di Oke, jadi untuk membuat data dahan daun, pertama itu kita import datasetnya dulu. Nah, di sini saya pakai data yang tadi, yang sebelumnya itu data umur karyawan. Lalu kita panggil datanya, kita ketik nama datanya, lalu kita klik, lalu kita run. Nah, di sini di bagian konsol tuh nanti udah ada datanya. Selanjutnya kita ketik stem, lalu kita dalam kurung, lalu kita panggil datanya. Oke, setelah itu $, kita klik yang variabelnya, lalu kita run. Nah, di bagian konsol ini sudah terdapat data dahan daunnya, yaitu the decimal point is 1 digits to the right of the lines-nya. Jadi batangnya itu ada 1, 2, 2, 3. Terus daunnya itu ada untuk batang 1 itu ada 9, untuk batang 2 itu ada 0, ada 2, ada 3 sama 3. Batang 2 yang kedua itu ada 7 sama 7, dan batang 3 itu ada 0, 0. Sekian untuk data dahan daun. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, yang selanjutnya adalah uji hipotesis satu populasi ragam diketahui. Uji hipotesis sendiri itu merupakan pernyataan sementara yang harus diuji melalui data. Uji hipotesis merupakan pengujian untuk kebenaran atas praduga secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya praduga tersebut. Nah, di dalam uji hipotesis ada salah satu ujinya, yaitu uji rata-rata satu populasi. Nah, uji ini merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata dengan nilai sama dengan, lebih dari atau kurang dari suatu nilai rata-rata yang telah diduga sebelumnya. Di dalam uji rata-rata satu populasi itu digunakan dua alternatif uji, yaitu uji Z dan uji T. Di sini diketahui bahwa jika variansi populasi diketahui, itu digunakan uji Z. Sedangkan jika variansi populasi tidak diketahui, digunakan dengan uji T. Nah, selanjutnya itu rumusan uji hipotesis. Rumusan uji hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu uji dua arah dan uji satu arah. Jika uji dua arah itu H0 mu sama dengan mu 0 atau H1 mu tidak sama dengan mu 0. Jika uji satu arah di arah kiri, yaitu H0 mu sama dengan 0, H1 mu kurang dari mu 0. Jika uji satu arah daerah kanan, yaitu H0 mu sama dengan 0, H1 mu lebih dari mu 0. Selanjutnya untuk pengambilan keputusan uji hipotesis. Nah, tadi kan dibilang kalau misalkan uji hipotesis itu menggunakan dua alternatif uji. Jika kita menggunakan uji Z, maka jika Z hitungnya kurang dari Z tabel, maka H0-nya diterima. Jika Z hitungnya lebih dari Z tabel, maka H0-nya ditolak. Begitu pula dengan jika menggunakan uji T, yaitu jika T hitungnya kurang dari tabel, maka H0-nya diterima. Dan jika T hitungnya lebih dari tabel, maka H0-nya ditolak. Selanjutnya kita ke contoh kasus yang akan kita uji. Diketahui sebuah toko makanan melakukan analisis perhitungan dan mengungkapkan jumlah pendapatan toko mereka per tahun dalam juta yang ditaruh di dalam tabel ini. Nah, dengan ragam yang dimiliki adalah 10, apakah rata-rata pendapatan toko per bulan adalah 20 juta? Digunakan taraf uji 5%. Baik, sekarang kita akan ujikan di dalam RStudio. Kita akan uji contoh kasus yang tadi di RStudio. Jadi untuk memulainya itu kita install dulu, install package. Package yang diinstal itu adalah Teaching Demos. Lalu kita run. Kita tunggu sampai konsol merahnya hilang. Oke, setelah sudah sukses, sekarang kita aktifkan package-nya, yaitu kita ketik library,
lalu kita tulis teaching demos, lalu kita run. Nah, ini sudah aktif, lalu kita import data kasus yang tadi. Kita browse. Kita masukkan data yaitu pendapatan per tahun. Oke, sudah masuk, kita import. Oke. Setelah itu kita balik yang tadi. Lalu kita melakukan uji statistik dengan uji Z karena variansi dalam data ini diketahui. Jadi kita tulis z-test. Z-test sama dalam kurung, kita panggil datanya. Lalu $, lalu koma, MU sama dengan rata-rata dari gaji tadi diketahui yaitu 20 dengan variansinya 10, lalu ketik alternatif to site karena kita menggunakan uji 2 arah. Lalu setelah itu koma, ini saya enter dulu, koma n sama dengan length. Kita panggil lagi datanya, $, kita klik variabelnya, lalu koma, ketik conv level, yaitu 0,95, lalu kita run. Nah, di konsol nanti akan didapatkan hasil dari uji rata-rata satu populasi dengan variansi diketahui. Nah, di sini diketahui bahwa Z hitungnya itu adalah min 1,744 dengan sampelnya adalah 16, standar deviasinya adalah 10, dengan rata-rata dari data tersebut adalah 15,64. Oke, jadi dari uji di RStudio tadi didapatkan interpretasi bahwa hipotesisnya itu merupakan uji hipotesis 2 arah dengan H0-nya mu sama dengan 20 dan H1-nya mu tidak sama dengan 20. Interpretasinya kita didapatkan bahwa Z hitung lebih besar daripada Z tabel dengan Z hitungnya min 0,17 lebih besar dari min 1,96 yang didapatkan dari Z hitung pada RStudio dan Z tabel. Nah, kesimpulan yang didapat bahwa tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa rata-rata pendapatan toko per bulannya adalah 20 juta. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.